Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan melakukan presentasi pada observasi wirausahawan baru dan wirausahawan nasional. PPT ini ditujukan untuk melengkapi tugas teknopreneurship yang diampu oleh Bapak Farid Ahmadi, Eskom, Mkom, PhD, dan disusun oleh saya, Ananta Destian Murtiana, dengan NIM 140142131. Tapi pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama, wawancara wirausahawan sekitar. Dan yang kedua, studi literatur wirausahawan nasional. Yang pertama, wawancara pada wirausahawan sekitar, yaitu dengan narasumber Ibu Sukarti, pemilik toko kelontong. Berawal dari membantu ibu mertua menjaga di toko kelontong, Ibu Sukarti kemudian belajar dari situ bagaimana mengelola usaha dan mengembangkan usaha tersebut. Kemudian dengan melihat peluang usaha yang ada, di mana masih jarang adanya orang yang membuka toko kelontong di sekitar lingkungan rumah Ibu Sukarti, beliau membuka usaha toko kelontong dengan tekad dan modal yang ada pada sekitaran tahun 2013. Strategi yang digunakan Ibu Sukarti dalam mengembangkan usaha toko kelontong yang pertama yaitu memperbanyak jenis barang yang dijual. Jenis barang yang dijual dapat meliputi makanan ringan, lalu terdapat jajan untuk anak, orang dewasa, dan lainnya, dan kebutuhan pokok. Yang kedua, harga yang dapat bersaing. Harga dapat bersaing dengan pesaing lainnya yang relatif lebih murah. Dan yang ketiga, segmen pasar yang luas, yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat meliputi anak-anak, orang dewasa, orang tua. Dan yang ketiga, memperbanyak titipan barang seperti titipan mainan atau roti-roti. Untuk omset yang didapat pada toko kelontong Ibu Sukarti diantaranya yaitu antara 1 juta sampai 1.500.000 per harinya. Pada kendala awal yang dialami Ibu Sukarti yaitu dalam menggait pelanggan yang lumayan susah untuk didapatkan, serta terdapat beberapa pembeli yang berhutang namun sulit untuk menagihnya, sehingga modalnya agak sulit untuk diputar. Saya juga mewawancarai bagaimana saran yang diberikan untuk kita sebagai mahasiswa yang ingin memulai usaha. Ibu Sukarti memberikan saran yaitu diantaranya jangan takut untuk memulai usaha. Yang kedua, harus dapat melihat peluang usaha yang ada. Dan yang ketiga, tekun dan jangan mudah putus asa. Berikut adalah dokumentasi pada saat saya melakukan wawancara dengan beliau. Untuk yang kedua yaitu studi literatur wirausahawan nasional. Profil beliau yaitu Bapak Hari Darmawan, founder dari Matahari Department Store yang lahir pada 27 Mei 1940 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut adalah perjalanan beliau dalam berwirausaha. Dimulai pada tahun 1958, beliau menikah dengan Anna Janti, yaitu seorang anak dari pemilik toko serba ada Mickey Mouse. Setelah menikah tersebut, Bapak Hari membeli toko milik mertua Mickey Mouse dengan mengangsurnya selama 3 bulan. Toko tersebut menjual baju impor dengan merek MM Fashion. Toko milik Bapak Heri memiliki saingan, yaitu toko Dijon. Toko yang berada di sebelah toko beliau. Pada tahun 1968, Bapak Heri mendengar bahwa toko Dijon dijual oleh pemiliknya
karena memiliki masalah keuangan. Bapak Heri melihat bahwa adanya peluang tersebut dan berniat untuk membelinya. Pada tahun 1968, Bapak Heri membeli toko tersebut dan mengubahnya menjadi Toko Matahari. Karena Desion merupakan kata dari bahasa Belanda yang artinya matahari. Pada tahun 1968 sampai 1990, Matahari Department Store berkembang dengan sangat pesat dan menjadi toko serba ada modern. Matahari Department Store menjadi pelopor department store di Indonesia yang pertama. Kemudian tahun 1994, muncul pesaingnya yaitu Ramayana Department Store. Kemudian Bapak Heri memberikan strategi untuk membuka wahana permainan time zone dengan bekerja sama dengan Leisure dan Allied Industries dari Australia. Pada perkembangannya sekarang, Matahari Department Store tahun 2020 sempat mengalami kebangkrutan karena pada masa tersebut adalah masa COVID-19 dan menutup sejumlah gerai di Indonesia karena tidak perbolehannya beroperasi pusat perbelanjaan. Kemudian tahun 2002 adanya relaksasi PPKM dan memperbolehkan beroperasinya kembali pusat perbelanjaan, Matahari Department Store kembali bangkit dan gencat untuk memulai usahanya kembali dengan menargetkan membuka 10 gerai baru pada tahun 2022 dan 12 gerai baru pada tahun 2023. Strategi marketing yang dilakukan Bapak Heri diantaranya yaitu ada pricing strategy dan promotional strategy. Pricing strategi yaitu menawarkan voucher belanja pada bagian kasir, di mana setelah mendapatkan voucher, para pembeli akan memiliki pikiran untuk kembali ke toko tersebut berbelanja menggunakan voucher yang telah diberikan. Yang kedua yaitu promotional strategy. Matahari Department Store berlokasi di tempat yang strategis di tengah kota. Kemudian dengan harga yang ditawarkan oleh pusat perbelanjaan ini sangat terjangkau untuk semua kalangan. Dan yang ketiga, pemberian diskon yang besar kepada konsumen. Perbandingan antara keduanya, antara toko kelontong Ibu Sukarti dan Matahari Department Store oleh Bapak Heri Dermawan memiliki beberapa perbedaan. Pada toko kelontong tidak memiliki cabang dan hanya berupa toko kelontong sederhana. Sedangkan Matahari Department Store telah memiliki ratusan gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian pada strategi Matahari Department Store menggunakan pricing strategi, sedangkan toko kelontong tidak. Namun, keduanya tetap memiliki kemajuan yang lebih baik sekarang dibanding pada saat pertama memulai usaha. Kesimpulan pada pembahasan ini yaitu dalam memulai bisnis, tidak semuanya dapat berjalan dengan mulus dan instan. Kita harus dapat terus bersemangat dan pantang menyerah, serta menikmati setiap proses yang ada. Dari wawancara dan studi literatur oleh wirausahawan, berwirausaha harus dilakukan dengan tekad, dan hasil tidak akan mengkhianati usaha. Berikut ini adalah referensi literatur daring yang saya gunakan dalam mencari wirausahawan nasional yang sudah sukses. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.